Terus gini mas, kalau jualan di rumah mas, iya mungkin kita sama ya. Kalau tetangga ini yang belanja kira-kira yang paling favorit ini beli martabaknya ini yang apa? Coklat keju, coklat atau apa mas? Yang paling favorit? Kalau sementara ini sih memang klasik tuh. Klasik. Topping klasik ini. Betul. Mrs. Keju ini masih favorit. Favorit. Iya. Wah, luar biasa. Tapi yang Mrs. Keju ini memang biasanya orang-orang usia yang dulunya belum pernah tahu untuk teranggulan yang aneka rasa gitu. Oh iya. Biasanya orang-orang di atas umur 40 tahun itu cenderungnya klasik. Klasik, menu-menu klasik. Iya, kalau yang anak-anak sekarang ini sudah macam-macam. Premium ya. Premium. Ovomaltine, Nutella, tiramisu, cappuccino, seperti itu kebanyakan. Sebenarnya kalau usia kita kayak gini mas, cocok nggak sih sama yang milenial, yang anak-anak zaman sekarang kayak isi tiramisu keju. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sih enak sih. Oh enak kok. Kita kan juga milenial. Kita kan masih muda juga. Iya. Dulu tahun berapa maksudnya? Iya. Terus gini mas, untuk kemasan yang paling simpel kalau berjualan di rumah ini bagaimana? Apa bisa katakanlah jual yang murah-murah mas, harga 10.000, 15.000, atau bikin martabak manis yang kecil, yang mini, bisa dikemas pakai mika atau bagaimana mas? Nah itu sejak berjualan di rumah, saya juga jualan yang martabak mini tuh Bu. Saya pakai loyang isi 8 lubang, dimana mininya itu saya jual dengan harga 2.000 per pieces. Untuk box, jadi teman-teman kalau misalnya pengen memulai, belum punya merek sendiri, belum punya box sendiri, dimana kalau beli box kan harus ada minimal order, order biasanya 1.000-2.000. Betul. Nah itu kan juga butuh modal. Nah jika tidak ada, bisa beli box biasa kok, yang sudah jadi atau polosan nanti tinggal tempel stiker. Jadi brand kita kasih aja stiker di situ. Cetak stiker berapa mas? Kalau cetak stiker kemarin setahu saya ukuran A3 itu kurang lebih sekitar 7.500. Jadinya berapa lembar? Banyak, tergantung ukuran stikernya. Betul. Gede banyak itu. Betul. Asalkan estimasi kurang lebih satu stiker harga Rp100. Kurang lebih bisa segitu. Rp100. Iya. Ya, jadi nggak terlalu mahal lah ya. Jadi untuk kardus itu kemarin saya beli di Pasar Krian itu sekitar 700 per box dengan stiker Rp100 sampai 200, sudah 900 sampai 1.000 lah kok untuk box. Dengan kreseknya juga sudah termasuk kresek itu sudah bisa mulai. Maksudnya tidak harus beli box yang eksklusif, kecuali ada modal nggak apa-apa. Ini tadi kan kita ngomong praktis, yang praktis ya, yang bisa action lah, bisa action langsung kita jualan. Kalau pakai mika bisa nggak mas ya untuk martabak mini? Bisa, saya juga pakai itu. Jadi selain kita taruh di box isi 6, isi 9, kita juga terima pesanan untuk acara-acara hajatan. Jadi satu box mika itu kita isi satu terangbulan, ada yang double, itu dengan harga 2.000 sampai 4.000 kalau yang double. Tergantung toppingnya. Tergantung topping. Kalau 4.000 toppingnya apa mas? Kalau toppingnya yang itu tadi milenial itu tadi. Yang tiramisu, cappuccino, bahkan mungkin ada sedikit Ovomaltine atau kasih Nutella atau Silver Queen itu 4.000-an. 4.000-an. Wah mantap. Cuan masih ya? Masih cuan. Pokoknya action aja ini. Action aja. Mulai dulu. Betul. Mulai dulu. Nanti ada kendala, bolehlah konsultasi, tanya. Kita nanti di komunitas mungkin bisa berbagi juga pengalaman kita sama teman-teman. Terus apa lagi nih mas kira-kira? Untuk loyang? Oh iya, loyang. Loyang ini berapa mas? Kisaran kalau kita beli yang biasa, kemudian mulai dari premium juga, harga berapa mas? Macam-macam sih, tergantung ukuran diameter juga ya. Kalau saya pakai ini yang premium ini Bu, 20-24. Jadi kalau teman-teman biasanya tanya
20-24 itu maksudnya apa? Diameter. Jadi diameter dalam itu 20 cm. Diameter atas 24. Jadi kalau yang premium itu kebanyakan selisihnya 4 cm kok. Betul. Kalau yang semi premium biasanya 20, 22, 24, 26 itu biasanya itu. Sama yang biasa. Premium, semi premium atau yang biasa ini dia dari berat biasanya. Kalau premium seperti yang saya punya, katanya teman-teman juga itu beratnya sekitar 15-16 kilo. Ya. Kalau yang semi premium separuhnya biasanya 8-9 kilo. Yang biasa 2-3 kilo. Untuk hasilnya Mas, yang premium sama yang semi dengan yang biasa ini beda nggak sih? Kalau ini saya belum Pengalaman. pernah nyoba sih kok. Karena saya tiap hari kan pakainya yang Premium. premium. Jadi premium ini enaknya apa ya? Api awet. Api awet. Tingkat Panasnya, panasnya itu menyimpan stabil. Panasnya stabil. Gosong pernah. Cuman kebesaran api. Iya. Jadi kalau misalnya ini nanti tergantung skill ya teman-teman ya. Jadi main api. Jadi orang yang boleh main api itu hanya orang bakul martabak ya, teman-teman. Jadi penjual atau apa kerjaan ya. yang boleh main api itu hanya penjual martabak. Selain itu nggak boleh. Bahaya. Bahaya. Jadi main api itu sangat-sangat penting loh. Jadi mau pakai loyang biasa, semi premium maupun premium, kalau penguasaan apinya kurang, hasilnya juga kurang. Saya pernah sih Mas pakai yang bukan semi, yang biasa. Yang biasa. Hasilnya kalau menurut saya sama aja. Tapi yang membuat beda itu kecepatan. Oh ya. Kecepatan. Kalau yang premium ini kurang lebih 10 menit 15 menit. Ya. Kalau yang biasa itu bisa 5 menit sampai 7 menit dari waktu. Lebih cepat. Tapi problemnya itu memang harus betul-betul ekstra, kita harus jaga. Lepas pantat kosong. Nah, ya betul. Itu juga bisa terjadi. Juga menunggu, kalau kepanasan itu hasil juga nggak bagus. Itu untuk Kalau yang biasa itu. biasa. Kalau premium loyang panas gimana Mas? Pengalaman? Loyang panas maksudnya? Kita habis pakai. Jadi matang angkat. Ya. Nah, kemudian langsung dituang lagi adonan. Ini kan posisi loyang panas. Nah, sebelum adonan diangkat dari loyang kan api dikecilkan itu, Bu. Oke. Api dikecilkan. Biasanya kita tes pakai air di kupingan loyang. Nah, ini juga tiap orang Beda-beda. Cara ngecek Ada yang begini ya. Sudah tahu, oh ini sudah panas. Sudah panas. Itu mungkin kalau sudah sering bersinggungan dengan loyangnya tahu. Oh, segini udah panas, bisa tuang atau tunggu lagi nanti sebentar lagi. Oh, jadi nggak boleh dikebut ya Mas ya? Saya sih bisa kok. Ngebut bisa langsung tuang. Wih, skill berarti ini ya? Ya, ini jadi tingkat api itu harus betul-betul dijaga. Iya, dijaga. Bahkan tidak menutup kemungkinan api itu saya matikan untuk mempercepat turunnya suhu loyang. Oh gitu. Iya. Wah, ini dapat tips ini. Jadi setelah angkat, ya. Kita tetesi air misalnya, wah ini terlalu panas, api boleh dimatikan. Api dimatikan, kita bikin yang habis diangkat tadi, kita topping, ya kita poles, potong topping ya. Oles margarin aja loh. Oles margarin aja. Langsung tuang lagi. Kita tuang yang kedua selanjutnya. Itu kondisi api masih mati. Iya. Nah, kondisi api masih mati itu setelah adonan tuang, kita dengerin bunyinya loh. Oh iya. Kalau bunyinya cesnya terlalu banter, nah ini biasanya api kita nyalakan lagi tapi tidak besar. Kecil. Wah, mantap. Kita nyalakan api kecil, jadi suhu loyang itu masih panas itu. Kalau kita kasih tambahan api sedikit, panasnya nggak terlalu panas. Iya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau biasanya kan api tinggi besar. Wah, kosong nanti. Nah, itu nanti main apinya di situ, Bu. Iya. Wah, ini dapat tips ini. Tapi tetap kembali lagi harus punya skill. Skillnya itu nanti. Skillnya.
Tapi kalau misalnya casnya terlalu keras loh suaranya, bisa dipastikan nanti bokongnya bolong-bolong gitu. Oh iya, betul. Betul. Berlubang-lubang itu. Berlubang-lubang. Jadi kelihatan martabak itu waktu tuang panas hendaknya loyang. Ketika nanti ditutup kelihatan ininya berlubang-lubang banyak, besar-besar. Oh berarti kepanasan. Itu aja sih Bu. Kalau gosongnya sih enggak sih. Misal nih kita kan juga pernah ngalamin nih pengalaman Mas, berbagilah. Ya. Kalau seumpamanya terjadi terang bulan atau martabak manisnya kosong, Ya. setelah ditoping kan baru kelihatan, loh kosong. Gimana Mas?